Di 2 Tesalonika 2 ayat 4 berbicara tentang kemurtadan di akhir zaman, Santo Paulus berkata bahwa manusia durhaka atau manusia pendosa akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Pada video ini akan kami tunjukkan apa yang dimaksud dengan istilah bait Allah di Nubuat 2 Tesalonika 2 ayat 4 dan apa yang pastinya bukan maksud istilah ini. Pandangan-pandangan sesat soal perkara ini terkait dengan berbagai kesalahan masif dalam memahami nubuat-nubuat perjanjian baru dan terkait dengan diadopsinya teori-teori absurd tentang akhir zaman dan berbagai kesalahan signifikan dalam perkara doktrin. Ini isu yang luar biasa penting. Pertama-tama, bait Allah di Nubuat 2 Tesalonika 2 ayat 4 pastinya bukan bait suci Yerusalem atau bait Yahudi yang dibangun kembali. Sebab bangunan semacam itu sama sekali tidak mungkin bait Allah. Sayangnya, ada banyak orang Protestan dan bahkan beberapa orang terperdaya yang mengaku-ngaku Katolik telah mengadopsi posisi bahwa manusia durhaka atau manusia pendosa akan duduk di bait suci Yerusalem yang dibangun kembali. Tetapi, posisi itu sama sekali keliru, tidak logis dan tidak alkitabiah. Gereja Kristus adalah Israel milik Allah. Galatia 6 ayat 16. Upacara-upacara, kurban-kurban dan ritus-ritus Yudaisme serta hukum Taurat dahulu kala sebelum Yesus Kristus datang merupakan tanda-tanda yang menunjuk kepada Kristus. Namun, setelah Kristus datang dan apa yang dilambangkan oleh tanda-tanda tersebut sudah hadir, upacara-upacara itu pun berakhir sudah dan digantikan dengan sakramen-sakramen perjanjian baru. Kehancuran bait suci di tahun 70 Masehi merupakan tanda definitif bahwa Yudaisme beserta kurban-kurban, upacara-upacara dan ritus-ritusnya sudah mati dan dikuburkan, dan bahwa agama itu sudah digantikan oleh gereja Yesus Kristus. Seperti yang sudah diajarkan secara dogmatis oleh gereja Katolik, menunaikan atau mempraktikkan ritus-ritus perjanjian lama setelah Injil diwartakan adalah dosa berat. Santo Thomas Aquinas dengan benar menjelaskan bahwa upacara-upacara hukum lama merupakan penanda orang-orang dahulu sedang menantikan kedatangan Mesias. Maka dari itu, menunaikan upacara-upacara perjanjian lama sekarang sesudah Yesus Kristus datang dan Injil diwartakan sama saja berpura-pura Mesias belum datang dan menggenapi apa yang dilambangkan oleh upacara-upacara tersebut. Perbuatan ini adalah bidah dan penghujatan. Menunaikan Yudaisme atau hukum lama sekarang pada praktiknya setara menyangkal Yesus Kristus adalah Mesias, dan karena itu mengamalkan Yudaisme atau menunaikan upacara-upacara hukum lama sekarang setelah Injil diwartakan adalah dosa berat. Inilah juga alasan semua bait tanda kutip suci yang dibangun kembali dan didedikasikan untuk ritus-ritus kedaluarsa semacam itu tidak mungkin bait Allah. Itulah sebabnya bait Allah di mana duduk manusia durhaka atau manusia pendosa tentu saja bukan bait suci Yerusalem atau bait tanda kutip suci Yahudi yang dibangun kembali. Posisi keliru bahwa bait Allah dalam nubuat itu adalah bait suci Yahudi yang dibangun kembali pada umumnya terkait dengan doktrin sesat. Menurut doktrin sesat ini, orang Yahudi di masa perjanjian baru adalah umat Allah atau agama mereka adalah agama yang diberikan Allah. Pandangan semacam ini sama sekali keliru dan pada kenyataannya adalah bidah yang dianut secara luas di zaman kita. Namun, Alkitab sangat jelas. Orang Kristen sejati, bukan orang Yahudi yang tidak percaya, adalah Israel dan umat Allah. Ide bahwa ada kelompok yang merupakan umat Allah di luar gereja dihancurkan oleh 1 Petrus 2 ayat 9. Ketika ayat ini berkata demikian tentang orang Kristen sejati. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Seperti yang bisa kita lihat, orang Kristen dan bukan orang Yahudi adalah bangsa atau umat kepunyaan Allah.
Kebenaran yang sama ini juga dituangkan di Kolose 3 ayat 12. Bahkan, setiap kali istilah pilihan digunakan di Perjanjian Baru, yang dimaksud oleh istilah ini adalah Yesus Kristus atau orang Kristen, dan tidak pernah memaksudkan orang Yahudi atau bangsa spesifik secara lahiriah. Umat pilihan Allah bukan mereka yang merupakan keturunan Abraham secara jasmaniah, atau orang-orang yang bergabung ke dalam keturunan jasmaniah itu. Alih-alih, umat pilihan Allah adalah mereka yang sudah lahir kembali secara rohani di dalam Kristus dan mempertahankan iman sejatinya. Galatia 3 ayat 16 berkata bahwa janji telah dibuat kepada Abraham dan kepada keturunannya, dan bahwa keturunan Abraham hanya satu orang, bukan banyak orang. Keturunannya ialah Yesus Kristus. Selanjutnya, Galatia 3 ayat 29 berkata bahwa jika Anda adalah milik Kristus, maka Anda juga adalah keturunan Abraham. Demikianlah ajaran infalibel kitab suci tentang keturunan Abraham. Sangat jelas sekali. Inilah juga alasan di Kisah Para Rasul 3 ayat 23, Santo Petrus berbicara tentang Yesus Kristus, Allah benar dan manusia benar, berkata demikian. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Menurut ajaran Alkitab, orang Yahudi yang tidak menerima Yesus Kristus akan dibasmi dari umat Allah. Maka dari itu, semua rumah ibadah atau yang disebut-sebut bait suci yang akan mereka bangun tidak mungkin bait Allah. Ada begitu banyak bukti lain dari Alkitab yang bisa dikutip untuk semakin membuktikan bahwa orang Kristen dan bukan Yahudi adalah Israel dan umat Allah. Karena kita sedang membahas istilah bait Allah dalam nubuat 2 Tesalonika 2 ayat 4, penting untuk dicatat bahwa ada banyak komentator yang mengutarakan bahwa dalam surat-suratnya, termasuk 1 dan 2 Tesalonika, Santo Paulus mengambil istilah yang pada awalnya dikhususkan untuk Israel dan dia gunakan untuk gereja. Santo Paulus mengajarkan bahwa gereja sudah mengambil posisi Israel. Ada banyak ayat yang membuktikan bahwa mereka yang di luar Yesus Kristus dan gerejanya bukanlah milik Allah. Orang-orang itu bukan Israel, dan mereka tidak memiliki bagian dalam kerajaan Allah. Mereka perlu dipertobatkan agar menganut iman sejati Kristus untuk menjadi bagian dari Israel milik Allah. Maka dari itu, semua tanda kutip bait suci bukan Kristen atau bait tanda kutip suci Yahudi yang dibangun kembali di Yerusalem, termasuk yang digadang-gadang sebagai restorasi bait suci kuno, tidak mungkin bait Allah. Bangunan semacam itu hanya akan menjadi kuil iblis yang dibaktikan kepada agama sesat. Karena alasan ini juga, semua upaya membangun kembali bait suci Yerusalem telah gagal dan bahkan pernah dicegah oleh peristiwa-peristiwa mukjizat. Contohnya, coba pertimbangkan upaya yang dilakukan di tahun 363 oleh Kaisar Romawi bernama Julianus Pemurtad. Banyak orang tidak akrab dengan berbagai peristiwa mukjizat yang menghentikan upaya membangun kembali bait suci Yerusalem. Kendati peristiwa-peristiwa ini sangat terkenal di masa gereja perdana. Julianus Pemurtad, seorang musuh kekristenan, ingin membangun kembali bait suci Yerusalem pada tahun 363. Karena kehancuran bait suci itu dahulu menjadikan umat Yahudi tidak mampu menunaikan agama perjanjian lama. Luluh lantaknya bait suci mereka, seturut riwayat hidup Yesus dan nubuat-nubuatnya, merupakan bukti dari Allah bahwa Mesias sudah datang dan bahwa kekristenan telah menggantikan Yudaisme. Nah, faktanya yang juga ditegaskan oleh banyak sumber, ketika para pekerja Julianus sedang membangun kembali bait suci, terjadilah mukjizat bola-bola api yang meledak di daerah itu. Tanahnya berguncang dan muncullah salib-salib pada pakaian orang-orang. Peristiwa ini juga memakan korban jiwa, sehingga seluruh upaya pembangunannya ditelantarkan. Ini bukan hanya legenda belaka, namun merupakan peristiwa sejarah yang terdokumentasi dengan baik. Kejadian-kejadian luar biasa dan bermukjizat ini
menggagalkan pembangunan kembali bait suci di Yerusalem. Dan dicatat oleh Santo Gregorius dari Nazianzus, Santo Ambrosius, Santo Yohanes Chrysostomus, sejarawan gereja perdana bernama Sokrates dan Sozomenus, dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian ini bahkan ditegaskan oleh sejarawan pagan bernama Ammianus Marcellinus, seorang sahabat Julianus pemurtad. Ujarnya, tanda kutip, bola-bola api mengerikan terus meledak-ledak di dekat fondasi-fondasi bait suci dan menutup akses tempat itu bagi para pekerja. Beberapa dari mereka terbakar sampai mati, dan karena dengan demikian unsur api itu terus saja merintangi mereka, pekerjanya pun terbengkalai. Kutip tutup. Peristiwa-peristiwa luar biasa ini menghentikan pembangunan bait suci dan terdokumentasi dengan begitu baiknya, sehingga Santo Ambrosius menggunakan peristiwa-peristiwa ini sebagai argumen di dalam suratnya kepada Kaisar Gratianus di tahun 380. Santo Ambrosius tentu saja tidak akan berbuat demikian sekiranya fakta-faktanya tidak dianggap benar oleh khalayak umum. Peristiwa-peristiwa mukjizat ini merupakan sarana campur tangan Allah demi mencegah rekonstruksi bait suci Yerusalem. Dan ini merupakan petunjuk yang kuat bahwa nubuat akhir zaman tentang bait Allah di Perjanjian Baru tidak mengacu kepada bait suci Yerusalem yang dibangun kembali. Bahkan, sekiranya pun orang menerima demi tujuan argumen bahwa Allah bersedia membiarkan struktur yang digadang-gadang sebagai restorasi bait suci Yerusalem dirampungkan, fakta-fakta yang sudah kami bahas membuktikan bahwa struktur semacam itu tentunya bukan bait Allah, melainkan kuil agama sesat. Itulah sebabnya doktor gereja dari abad keempat, Santo Yohanes Chrysostomus, dengan benar menggambarkan sinagoga Yahudi di masa Perjanjian Baru bukan sebagai bait Allah, namun sebagai tempat menginapnya roh-roh jahat. Santo Yohanes Chrysostomus menganggap sinagoga sebagai rumah roh-roh jahat dan berkata bahwa sinagoga lebih tidak terhormat daripada tempat penginapan. Ini konsisten dengan ajaran Alkitab di Wahyu 3 ayat 9, bahwa orang Yahudi yang menolak Yesus Kristus bukan bagian dari agama Allah, namun merupakan anggota jemaah iblis atau sinagoga setan, kalau diterjemahkan secara harfiah dari bahasa Yunani. Seperti semua orang lainnya yang ada di luar gereja, Yahudi perlu dipertobatkan agar menganut iman sejati Kristus supaya beroleh keselamatan. Makna dari Wahyu 3 ayat 9 adalah Yahudi yang menolak Yesus Kristus bukan orang Yudea ataupun Yahudi sejati. Mereka juga bukan Israel, karena hanya orang Kristen sejatilah yang merupakan Israel. Orang Yahudi yang tidak percaya adalah bagian dari sinagoga setan. Keturunan Abraham hanyalah mereka yang dimiliki Kristus. Itulah sebabnya beranggapan bahwa bait Allah di 2 Tesalonika 2 ayat 4 merupakan bait suci Yahudi sebenarnya setara menyamakan tempat menginapnya roh-roh jahat dan sinagoga setan dengan bait suci Allah. Pandangan yang tentu saja salah besar. Fakta bait Allah yang disebut di 2 Tesalonika 2 ayat 4 sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Yudaisme, semakin terbukti ketika kita mempertimbangkan makna istilah bait Allah di surat-surat Santo Paulus. Waktu bait suci Yerusalem dulu masih berdiri sekalipun, Santo Paulus memberitahu jemaat Korintus dengan jelas bahwa orang Kristen sudah menggantikan bait suci Yerusalem sebagai bait Allah. Contohnya bisa dilihat pada ayat-ayat berikut. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut Perjanjian Baru, orang Kristen sejati adalah bait Allah. Gereja Kristus telah mewarisi posisi Israel dan menggantikan bait suci Perjanjian Lama yang sudah dihancurkan hampir 2000 tahun lalu sebagai tanda dari Allah beralihnya segala sesuatu dari Yudaisme Perjanjian Lama
kepada gereja milik Kristus. Bahkan, Santo Paulus menggunakan frasa bait Allah 4 kali selain di 2 Tesalonika 2 ayat 4. Setiap kali, frasa ini mengacu kepada gereja. Identifikasi gereja sebagai bait Allah didapati berulang kali di Perjanjian Baru, termasuk di kitab Efesus dan juga 1 Petrus. Bait Allah di 2 Tesalonika 2 ayat 4 bukan bait suci Yerusalem yang dibangun kembali. Terlebih, bait Allah pastinya bukan bait suci yang dibangun oleh manusia durhaka atau manusia pendosa atau antikristus, karena bangunan itu lantas akan menjadi bait miliknya sendiri. Sebutannya akan menjadi naos diabolu, yakni kuil iblis, bukan naos Theou atau bait Allah. Bahkan 2 Tesalonika 2 ayat 4 menggunakan artikel definite di depan kata bait dan juga kata Allah. Sehingga kalau diterjemahkan dengan sangat letterlek, frasa Yunaninya akan berkata bahwa manusia pendosa duduk di bait sang Allah itu. Jadi, bangunan yang disebut dalam nubuat ini, yakni bait sang Allah itu, bukan bangunan yang didirikan oleh manusia durhaka atau antikristus. Bukan, yang dimaksud dengan bait Allah ini adalah gereja Yesus Kristus. Karena nubuat di 2 Tesalonika 2 ayat 4 berkata bahwa manusia durhaka atau manusia pendosa akan duduk di bait Allah, dan tentu saja orang tidak mungkin duduk secara jasmania dalam entitas spiritual gereja. Nubuat ini mengindikasikan bahwa manusia pendosa akan duduk di struktur fisik utama milik gereja Yesus Kristus. Dia akan duduk di bangunan yang telah dikenal atau dapat dengan benar dianggap sebagai bait suci universal kekristenan. Nubuat-nubuat macam ini tentang bait Allah tentu saja tidak bisa ditemukan penggenapannya di dunia yang membayangkan Protestanisme sebagai kekristenan. Karena orang non-Katolik yang mengaku-ngaku Kristen tidak punya bait Allah yang diakui secara universal. Bagi mereka, tidak ada bangunan yang secara universal diakui sebagai bait Allah yang dapat diduduki oleh manusia durhaka atau manusia pendosa. Itulah sebabnya begitu banyak dari mereka dengan putus asa telah mengadopsi ide bait suci Yerusalem yang dibangun kembali, suatu ide yang sama sekali sesat. Bahkan, banyak orang non-Katolik yang menolak gagasan bahwa Yahudi adalah umat Allah di Perjanjian Baru telah mengadopsi posisi bahwa bait tanda kutip suci Yahudi yang dibangun kembali akan menjadi bait suci dalam nubuat. Karena mereka sadar bahwa nubuat itu mengacu kepada manusia pendosa, duduk di struktur fisik yang diidentifikasikan sebagai bait Allah. Dan karena sama sekali tidak ada bangunan yang mungkin bisa dianggap sebagai bait Allah universal di dalam yang disebut-sebut kekristenan non-Katolik. Pandangan keliru mereka tentang arti dari bait Allah itu berujung pada teori-teori absurd tentang rekonstruksi bait tanda kutip suci Yahudi, dan dilanjutkannya ritus-ritus Yahudi yang sudah mati yang menurut mereka harus terjadi agar nubuat-nubuat akhir zaman digenapi. Sebaliknya, nubuat tentang manusia pendosa duduk di bait Allah seharusnya menyadarkan mereka bahwa Protestanisme bukanlah kekristenan sejati. Karena di dalam kekristenan sejati sudah ada bait Allah yang diakui secara universal. Bait Allah yang diakui secara universal dalam kekristenan sejati itu adalah Vatikan di Roma. Dan lebih spesifik lagi, bait Allah universal itu adalah Basilika Santo Petrus di Vatikan. Seperti yang akan kita lihat, Basilika Santo Petrus adalah bait Allah itu. Bait suci ini dibangun pada tempat yang sama. Santo Petrus, Paus pertama, dikuburkan. Pembangunan bait suci ini di atas Santo Petrus sendiri, karena itu menjadi simbol yang pantas untuk gereja. Sebab Yesus dulu mendirikan gereja universalnya di atas Santo Petrus. Yesus menunjuk Santo Petrus sebagai batu karang. Diberikannya Santo Petrus kunci-kunci kerajaan surga. Dan Santo Petrus juga dia serahkan kawanan dombanya. Jadi, sama halnya Yesus mendirikan gereja universalnya di atas Santo Petrus, pantas adanya bahwa struktur fisik paling menonjol dan juga bait suci di gereja itu, Basilika Santo Petrus,
juga dibangun di atas Santo Petrus sendiri, yaitu persis di atas makamnya. Bahkan, coba dipikirkan seperti ini. Menurut ajaran Alkitab, gereja Allah sama dengan bait Allah. Dan menurut ajaran Alkitab juga, gereja Allah didirikan di atas Santo Petrus. Lantas, bisa disimpulkan bahwa bait Allah didirikan pula di atas Santo Petrus. Dan itulah tepatnya yang sudah terjadi di basilika tersebut, yang didirikan tepat di atas makam orang kudus itu. Itu petunjuk lain basilika Santo Petrus adalah bait Allah yang disebut di dalam nubuat Santo Paulus. Dan juga, seperti yang sudah ditunjukkan dalam video kami, termasuk Babel sudah jatuh. Di zaman ini sudah kita lihat nubuat-nubuat apokaliptik tentang Babel dan binatang kitab Wahyu digenapi dengan mengejutkan pada titik yang satu itu di bait Allah, Basilika Santo Petrus. Sekarang, sebelum kami bahas semua bukti lain bahwa Basilika Santo Petrus adalah bait Allah yang disebut di nubuat 2 Tesalonika 2 ayat 4, harap pertimbangkan yang berikut ini. Di tanggal 23 Desember 1929, Paus Pius ke-11 mengeluarkan surat ensikliknya, Quinquagesimo Ante. Surat ensiklik ini menyebutkan dan merayakan perjanjian Lateran tahun 1929. Seperti dijelaskan materi kami, perjanjian Lateran ditandatangani pada 11 Februari 1929 dan menciptakan negara Kota Vatikan. Dokumen tersebut menganugerahkan sebuah kerajaan baru di Roma kepada para pengklaim kepausan. Dan kerajaan ini merupakan kerajaan Romawi akhir zaman yang dinubuatkan di dalam kitab Wahyu. 7 Raja Imam negara Kota Vatikan bermula dengan Paus Pius ke-11 jelas merupakan 7 Raja Romawi yang disebutkan dalam nubuat kitab Wahyu. Nubuat-nubuat ini cocok dengan mereka bertujuh dalam detail yang luar biasa. Seperti ketika Uni Eropa selaku binatang akhir zaman muncul sewaktu 5 raja sudah jatuh. Bagaimana Raja ke-7 memerintah sebentar saja. Bagaimana pelacur Babel, yakni kontra gereja akhir zaman pasca Vatikan II, terasosiasi dengan apa yang kelak terjadi di negara Kota Vatikan. Bagaimana salah satu tanda di Wahyu 18 ayat 2 terjadi pada hari ulang tahun penanda tanganan perjanjian Lateran di 11 Februari. Dan terjadi hanya beberapa jam saja setelah Raja ke-7 negara Kota Vatikan secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Raja di 11 Februari. Dan masih banyak lagi, seperti dibahas dalam materi kami. Sangat menarik juga bahwa Paus Pius ke-11, Raja pertama dari 7 raja, tidak hanya menerima kedudukannya sebagai Raja di 11 Februari 1929, namun juga di hari Senin 11 Februari tahun itu. Sedangkan Antipaus Benediktus ke-16, Raja ke-7, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Senin 11 Februari 2013. Dan ke-7 Raja Romawi kemudian disusul oleh Antipaus Fransiskus. Antipaus Fransiskus bukan imam yang tertahbis secara valid, sebab dia ditabiskan dalam ritus imamat baru tidak valid, dan karena itu tidak mungkin menjadi Raja Imam di monarki imamat negara Kota Vatikan. Antipaus Fransiskus juga secara terbuka menolak semua aspek kerajaan. Suatu petunjuk bahwa 7 raja negara Kota Vatikan dari Paus Pius ke-11 sampai Antipaus Benediktus ke-16 memang merupakan 7 raja Romawi dalam nubuat. Nah, pada tahun diciptakannya negara Kota Vatikan dan dalam sebuah dokumen yang membahas kerajaan baru di Roma ini, Paus Pius ke-11 berkata demikian tentang Basilika Santo Petrus di Vatikan. Tanda kutip, di tanggal 1 Desember, berhimpunlah para putra dari dioses kami sendiri dalam khalayak sedemikian besar di bait suci Petrus, sehingga kami mungkin tidak pernah sebelumnya melihat bait suci teramat luas ini dipadati begitu banyak orang. Kutip tutup. Paus Pius ke-11, Raja pertama negara Kota Vatikan, menyebut Basilika Santo Petrus sebagai bait suci teramat luas. Sri Paus menggunakan kata bahasa Latin edem, bentuk akusatif kata bahasa Latin edes, yang berarti bait suci. Bahkan,
Edes adalah kata yang juga dapat digunakan sebagai terjemahan kata bahasa Yunani naos ke dalam bahasa Latin. Ini tidak hanya membuktikan bahwa Basilika Santo Petrus telah secara resmi dirujuk dengan istilah bait suci. Namun ini adalah petunjuk yang disediakan Allah, bahwa Basilika Santo Petrus adalah bait Allah di nubuat Santo Paulus. Dan petunjuk ini disediakannya pada tahun yang sama. Perjanjian Lateran ditandatangani di dalam dokumen yang membahas kerajaan baru di Roma ini. Itulah sebabnya, di zaman kita, nubuat-nubuat kitab Wahyu telah digenapi di tempat yang satu itu. Sebagai contoh, dinubuatkan di Wahyu 18 ayat 2, bahwa Babel yang agung akan jatuh dan menjadi penjara setiap burung dan binatang najis. Seperti ditunjukkan dalam video kami, bagian nubuat itu digenapi dengan menakjubkan di Vatikan pada tanggal 8 Desember 2015. Hari itu, Sekte Vatikan II melangsungkan pertunjukan cahaya yang belum pernah diadakan sebelumnya. Acara bernama Fiat Lux ini berlangsung pada hari ulang tahun ke-50 penutupan Vatikan II. Di pertunjukan cahaya tersebut, gambar-gambar dan suara-suara segala macam burung dan binatang najis diproyeksikan ke Basilika Santo Petrus, persis sesuai dengan nubuat Wahyu 18 ayat 2. Tentang bagaimana Babel yang agung telah menjadi penjara bagi setiap burung dan binatang yang najis. Bahkan, seperti dibahas video kami, nubuat itu menggunakan kata fulake dalam bahasa Yunani untuk menggambarkan bagaimana Babel sudah jatuh dan menjadi penjara atau kandang bagi setiap burung dan binatang najis. Pilar-pilar di depan Basilika Santo Petrus terlihat persis seperti jeruji penjara, sehingga ketika gambar-gambar dari binatang-binatang dan burung-burung itu diproyeksikan pada Basilika Santo Petrus selama pertunjukan cahaya itu, mereka tampak seperti berada dalam penjara atau kandang, tepat seperti perkataan nubuat tersebut. Artinya, penggenapan nubuat itu berkelindan dengan ciri-ciri spesifik Basilika Santo Petrus, bait Allah. Pertunjukan cahaya di Basilika Santo Petrus secara menakjubkan dan langsung menggenapi nubuat Wahyu 18 ayat 2. Dan acara ini melambangkan jatuhnya kota Roma ke dalam kenajisan dan kemurtadan pada akhir zaman, akibat bait Allah dan Roma diambil alih oleh para anti-paus Vatikan II serta kontra gereja akhir zaman mereka, Sekte Vatikan II, yang merupakan pokok pembahasan nubuat-nubuat tentang pelacur Babel secara umum. Terlebih, video kami menunjukkan bagaimana bagian lain dari Wahyu 18 ayat 2 tentang bagaimana Babel sudah jatuh kepada para iblis dan segala roh najis, juga dengan mengejutkan digenapi pada lokasi yang sama persis, yakni di Basilika Santo Petrus. Dan penggenapannya terjadi pada hari Raja ke-7, negara kota Vatikan. Antipaus Benediktus ke-16 mengumumkan pengunduran dirinya di tanggal 11 Februari 2013. Tanda bahwa Babel sudah jatuh kepada para iblis dan segala roh najis adalah kilat-kilat. Sambaran kilat berganda pada puncak Basilika Santo Petrus di hari yang luar biasa penting bagi nubuat-nubuat akhir zaman. Ini persis bersesuaian dengan perkataan Yesus di Lukas 10 ayat 18, bahwa dia melihat setan jatuh seperti kilat. Dan ketika konteks Lukas 10 ayat 17-20 dibandingkan dengan konteks Wahyu 18 ayat 2, kesamaannya benar-benar tak terpungkiri. Dari kedua ayat ini kita mendapat informasi bahwa para iblis, roh-roh najis, dan setan jatuh di tempat tertentu.
Lukas 10 ayat 18 memberitahu kita bahwa tanda setan jatuh 1 kali adalah kilat. Maka sungguh masuk akal bahwa tanda Babel sudah jatuh kepada para iblis dan segala roh najis. Dalam kata lain, tanda bahwa setan jatuh 2 kali. 1 kali dalam bentuk para iblis dan sekali lagi dalam bentuk segala roh najis adalah kilat-kilat. Dan penggenapan nubuat ini bahkan lebih spesifik dan menakjubkan lagi. Karena kubah Basilika Santo Petrus dibangun persis di atas altar utamanya. Dan juga persis di atas kanopi perunggu yang menandai makam Santo Petrus. Maka, kubah Basilika itu persis menandai tempat berlokasinya Santo Petrus. Dan 1 Petrus 5 ayat 13 secara infalibel mendefinisikan dengan jitu lokasi Babel sebagai Basilika Santo Petrus dan tempat Santo Petrus berada. Itulah sebabnya ketika kilat 2 kali menyambar puncak teratas dari kubah Basilika Santo Petrus dan mengenapi nubuat sudah jatuhnya Babel kepada para iblis dan setiap roh najis, kilat itu dengan keakuratan amat jitu menyambar situs makam Santo Petrus, lokasi persis dari Babel menurut Alkitab. Artinya, bisa kita jelaskan bagaimana setiap kata dalam nubuat Wahyu 18 ayat 2 digenapi di situs tersebut, Basilika Santo Petrus. Masih ada banyak lagi ayat di kitab Wahyu yang bisa kami bahas. Dan kami juga bisa menunjukkan apa yang terjadi di Roma dan di Basilika Santo Petrus di zaman kita menggenapi nubuat-nubuat itu. Basilika ini adalah titik fokus dalam berbagai nubuat. Karena bangunan itu adalah bait Allah. Di 2 Tesalonika 2 ayat 4, Santo Paulus menyebut Basilika itu bukan sebagai kuil iblis, namun sebagai bait Allah. Karena gereja Katolik adalah gereja Yesus Kristus yang satu dan sejati, di luar mana tidak terdapat keselamatan. Semua gereja dalam tanda kutip lain itu sesat. Gereja Katolik adalah gereja yang satu dan sejati. Namun, di akhir zaman, pada kemurtadan terakhir, sebagai bagian dari penipuan besar, Allah telah membiarkan bait miliknya dan bangunan-bangunan gerejanya diambil alih oleh gereja palsu yang dipimpin oleh para anti-paus bidah. Gereja Katolik masih ada dalam sisa umat Katolik tradisional untuk menganut iman Katolik sejati, dan dengan demikian menganut iman Kristen sejati, orang harus memeluk iman Katolik tradisional. Video ini merupakan bagian pertama dari presentasi lebih panjang tentang bait Allah dalam nubuat. Nantikan bagian-bagian lainnya dan harap simak video-video kami terkait dengan nubuat dan kitab Wahyu. Antara lain, termasuk Babel sudah jatuh, dan identitas Sang Antikristus terkuak. Identitas Sang Antikristus terkuak membahas dengan rinci bagian lain dari 2 Tesalonika, bab 2 ayat 3-4 tentang manusia pendosa yang bersandar di seberang, segala sesuatu yang disebut sebagai Allah atau segala sesuatu yang disembah, dan meninggikan diri di atas mereka semua. Dan ini terjadi pada acara khas dari kemurtadan yang sudah dinubuatkan.